Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian kelas 12 IPA. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran biologi. Untuk episode kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab metabolisme. Kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya. Sudah? Nah, kalau sudah, karena ibu tidak akan menulis apa yang semua ibu jelaskan itu, ya. Jadi kalian siapkan alat tulisnya, kemudian nanti kalian tulis sendiri apa yang kalian rasa perlu dari penjelasan yang ibu berikan. Baiklah, mari kita lihat di papan, ya. Apa saja yang harus kalian terima pada bab metabolisme? Ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian atau definisi mengenai metabolisme, ya. Kemudian yang kedua itu enzim. Kenapa dimasukkan enzim, Bu? Karena pada proses-proses metabolisme itu selalu dibutuhkan enzim, ya. Kemudian nanti kalian akan menerima bahwa metabolisme itu bisa dibedakan menjadi 2. Ada proses pembongkaran, ada juga proses penyusunan. Proses pembongkaran disebut dengan katabolisme dan proses penyusunan disebut dengan anabolisme. Nah, itu poin yang harus kalian terima di bab metabolisme, ya. Jadi nanti ibu jelaskan nih pengertian atau definisi metabolisme itu apa sih, ya. Kemudian nanti enzim itu apa dan dia fungsinya untuk apa pada proses metabolisme tadi. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas di sini, fokusnya adalah ini, katabolisme dan anabolisme. Dua-duanya merupakan proses metabolisme. Baik, sudah siap alat tulisnya? Ibu akan menjelaskan definisi dari metabolisme, ya. Nanti kemudian ibu juga akan membahas mengenai enzim. Mungkin untuk episode kali ini hanya 2 poin yang bisa ibu berikan pada kalian. Oke. Ya. Nah, pengertian metabolisme atau definisi dari metabolisme adalah proses-proses kimiawi yang terjadi secara intrasel atau proses-proses kimiawi yang terjadi di dalam sel. Tentu saja adalah di dalam sel-sel hidup. Oke? Ya. Kemudian nanti ibu poin kedua, ibu akan membahas mengenai enzim. Nah, pada poin enzim maka ada 4 poin juga yang harus kalian terima. Yang pertama adalah tentu saja pengertian dari si enzim tadi, kemudian nanti ciri-ciri atau sifat dari si enzim tadi. Enzim sebagai senyawa kimiawi itu memiliki ciri atau sifat tertentu, ya. Kemudian nanti ibu akan menjelaskan mengenai struktur dari si enzim tadi, dan kemudian ibu akan membahas mengenai cara kerja dari si enzim tadi. Kalian akan lebih jelas nanti setelah ibu jelaskan mengenai ciri atau sifat enzim. Dan kalian akan lebih memahami dan akan lebih mudah untuk memahami cara kerja enzim. Oke, baik, siap ya. Nah, ibu akan memberikan definisi daripada enzim atau pengertian daripada enzim, ya. Enzim adalah senyawa protein yang punya fungsi
atau berfungsi sebagai biokatalisator. Ya, jadi pengertian enzim adalah senyawa protein yang berperan sebagai biokatalisator. Jadi enzim itu adalah senyawa protein. Nanti bisa kita lihat ciri atau sifat dari si enzim sebagai senyawa protein. Apa itu yang disebut katalisator? Istilah ini sudah pernah kalian dengar mungkin ya di pelajaran kimia. Adalah zat yang bisa mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Jadi biokatalisator adalah si zat yang bisa mempercepat reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel hidup. Gitu, ya. Maksudnya apa sih? Jadi ibu ibaratkan enzim itu adalah sebagai pemicu untuk suatu reaksi yang terjadi di dalam sel-sel hidup. Ya, kalian mungkin bisa bayangkan itu bola, kalau biliar itu. Kalau kalian itu bermain biliar, ya, maka ada 2 bola. Ya. Nah, enzim itu kita ibaratkan adalah sebagai stick gitu ya, sebagai stick yang memicu bola itu kita dorong, kemudian si bola yang kita dorong itu akan bereaksi. Nah, setelah kita dorong kan enggak terus kita tempel tuh stick tadi kan, cuma kita gitu, sentuhkan, dorong, lepas. Nah, fungsi enzim itu demikian. Jadi sebagai katalisator, sebagai pemicu. Ya. Nanti kalian lihat enzim itu fungsinya sebagai pemicu itu bagaimana. Oke? Sudah jelas pengertian mengenai enzim? Adalah senyawa protein yang bersifat sebagai biokatalisator atau senyawa protein yang punya peran untuk memicu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel hidup. Gitu. Oke, baiklah, kita kembali lagi. Pengertiannya sudah Ibu berikan. Kemudian ciri atau sifat dari enzim. Maaf ya Nak ya, Ibu ambilkan penghapusnya. Ibu hapus yang ini ya. Ciri atau sifat dari enzim. Oke, baiklah. Tadi kalian sudah menerima mengenai pengertian atau definisi enzim, ya. Nah, poin selanjutnya tadi ya adalah ciri atau sifat dari enzim. Ya. Nah, ini ada beberapa poin ya yang akan Ibu berikan pada sifat atau ciri si enzim tadi. Tentu saja nih yang pertama sesuai dengan definisinya, yang kedua juga sesuai dengan definisinya tadi. Ya, enzim itu adalah senyawa protein yang berperan sebagai biokatalisator. Jadi cirinya dia adalah senyawa protein. Dia adalah biokatalisator. Ya, demikian anak-anak. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah dia itu bisa bekerja bolak-balik. Jadi misalnya ada enzim A, dia bisa membongkar senyawa X menjadi Y dan Z. Tapi si enzim itu juga kebalikannya bisa menyusun Y dan Z itu menjadi senyawa X kembali. Demikian pengertian mengenai dia itu bisa bekerja bolak-balik. Bisa loh ya. Jadi dia bisa bekerja untuk membongkar ataupun menyusun. Demikian ya. Kemudian dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Pengertian ini maksudnya adalah tidak seperti reaktan. Kalau reaktan itu, kalau zat A itu jumlahnya banyak, molnya bertambah, maka yang mau direaksikan tadi, zat yang mau direaksikan tadi itu juga harus lebih banyak.
Tapi tidak demikian dengan enzim. Enzim itu mau zat yang bereaksinya itu banyak atau sedikit, ya dia itu tetap dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Karena tadi fungsinya dia adalah sebagai biokatalisator. Oke? Nah, kemudian ciri lainnya kerjanya adalah spesifik. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya apa di sini? Bekerja spesifik. Ini adalah spesifik terhadap substrat. Ibu berikan contoh enzim pencernaan pada tubuh kita. Enzim pencernaan pada tubuh kita, saat kalian kelas 11 mempelajari mengenai sistem pencernaan, bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada kelompok protease, masih ingat, amilase, dan lipase. Tentu saja enzim protease itu ya dia spesifik terhadap senyawa-senyawa protein. Demikian juga dengan amilase, spesifik terhadap senyawa amilum. Dan lipase itu spesifik terhadap senyawa-senyawa lemak. Demikian pengertian mengenai bekerjanya itu spesifik, yaitu spesifik terhadap substrat. Oke. Kemudian ciri selanjutnya adalah kerja si enzim itu dipengaruhi oleh suhu, pH, dan juga inhibitor atau penghambat. Baik, Ibu jelaskan satu persatu ya. Jadi bagaimana sih enzim itu terpengaruh oleh suhu, atau bagaimana pengaruh suhu terhadap kerja enzim, ya. Kemudian bagaimana pengaruh pH juga, dan bagaimana pengaruh inhibitor. Ya. Untuk suhu dan pH, maka ini memiliki nilai optimal untuk kerja si enzim tadi. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi dia sudah punya nilai puncak gitu, nilai paling optimal gitu. Jadi kalau misalnya suhunya lebih rendah, ya kerjanya akan berkurang. Atau kebalikannya, suhunya lebih tinggi, maka kerjanya juga akan berkurang gitu. Demikian juga dengan pH. Karena suhu dan pH ini akan memiliki nilai optimal terhadap kerja enzim. Oke, satu persatu Ibu jelaskan ya. Kita lihat dulu yang pengaruh suhu. Suhu yang tinggi itu akan membuat enzim menjadi rusak. Ya, kalian tentu ingat ini definisi dari senyawa protein. Protein itu sangat terpengaruh, ya, sangat rentan terhadap suhu yang tinggi, ya. Jadi kalau misalnya si enzim itu kita panaskan, maka si senyawa protein itu akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Dan kalau sudah mengalami hal demikian, struktur kimiawinya itu berubah dan fungsinya sudah tidak ada lagi, gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan kebalikannya? Bila suhunya itu rendah. Suhu yang rendah itu hanya menginaktifkan kerja dari enzim. Gitu. Ya. Baik, Ibu berikan contoh bagaimana pengaruh suhu terhadap enzim pada tubuh kita, pada sel-sel tubuh kita, atau juga pada sel-sel hidup yang lain, ya. Ibu ambil contoh suhu tinggi. Kalau kalian itu sedang mengalami demam, ya, semua makanan yang masuk ke dalam mulut kalian itu rasanya sama, ya. Kenapa bisa demikian? Karena enzim yang ada di dalam mulut kita itu tidak bisa bekerja dengan optimal, bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi mau ada yang rasanya manis, mau ada yang rasanya lezat,
semuanya terasa pahit gitu ya. Kalian kan pernah merasakan itu. Nah, kenapa? Yaitu karena enzim pencernaan yang ada di mulut kita pada saat kita demam ya, itu akan terpengaruh kerjanya. Karena enzim pada tubuh kita itu memiliki nilai optimal 35 sampai 37 derajat Celcius. Jadi di atas 37 derajat Celcius ya keganggu kerja enzimnya tadi, begitu ya. Nah, kemudian kalau suhu rendah contohnya apa ya? Pada ini, pengawetan makanan. Ya, makanan itu akan awet kalau kita simpan di dalam kulkas. Kenapa ya, Bu? Hubungannya bagaimana? Itu karena awet tidak busuk makanannya, karena bakteri-bakterinya tadi tidak bisa tumbuh pada makanan tersebut. Terus apa hubungannya dengan enzim? Bakteri itu kan juga sel hidup. Jadi untuk reaksi-reaksi di dalam sel tubuhnya itu juga membutuhkan enzim. Begitu si sel bakteri itu dimasukkan ke dalam kulkas, maka enzimnya itu akan menjadi inaktif. Bakteri itu nggak bisa berkembang, sehingga bakteri itu tidak bisa membusukkan makanan kita. Nah, itu aplikasi dari pengaruh suhu terhadap kerja enzim pada sel-sel hidup. Ibu ulangi bahwa kalau suhu tinggi maka akan merusak struktur enzim. Tetapi kalau suhu rendah ya, itu hanya menginaktifkan enzim. Bedanya apa sih, Bu? Ya kalau suhu tinggi enzim itu nanti kalau misalnya kita balikkan lagi misalnya ya, ada bakteri gitu ya, atau ada makanan gitu ya, kita sterilkan, maka bakterinya itu akan, misalnya makanan kita rebus ya nak ya, kemudian kita wrap gitu, kedap udara, jadi tidak mungkin ada spora bakteri yang masuk. Nah, setelah kita dinginkan lagi, maka makanan itu menjadi awet. Karena apa? Bakterinya udah nggak tumbuh gitu. Tapi kalau misalnya suhunya rendah ya nak ya, jadi misalnya ada daging, kita masukkan ke dalam freezer, kita wrap, kemudian kita taruh lagi di luar ke suhu yang normal, suhu ruangan, ya daging itu akan membusuk walaupun kita bungkus kedap udara, karena si bakteri itu tidak mati, tidak mengalami lisis dengan suhu rendah. Bakteri itu hanya inaktif, begitu nak ya. Oke. Kemudian mengenai pH, bagaimana pengaruh pH, ini ibu ambilkan contoh juga pada enzim-enzim pencernaan di dalam tubuh kita. Kalian masih ingat petialin yang ada di dalam mulut kita itu kan kerjanya harus pada pH sekitar 7, pH normal ya. Tetapi pepsin yang ada di lambung itu membutuhkan pH yang asam. Jadi kalau misalnya pH-nya kurang asam, ya kita rasanya enak gitu ya. Kenapa? Makanan yang ada di dalam lambung itu tidak tercerna begitu. Ibu pernah mengalami itu pada saat sakit mah, diberikan obat yang sifatnya itu basa ya, sehingga kalau masuk makanan itu jadi kurang lahap gitu, karena kan kayak enak gitu rasanya, karena kan si asam lambungnya tidak keluar, sehingga enzim di dalam lambung itu tidak bekerja dengan baik gitu ya. Nah, kebalikannya tuh kalau di usus ya, maka misalnya contohnya adalah enzim tripsin tuh ya, yang sama-sama pencernaan protein sama dengan si pepsin ya. Nah, itu kalau tripsin itu di usus itu membutuhkan pH basa. Nah, gitu. Nah, jadi setiap enzim itu membutuhkan pH tertentu untuk bekerja. Nah, kemudian apa itu inhibitor atau penghambat enzim? Kalian pernah dengar racun sianida? Ya. Nah, sianida itu adalah inhibitor atau penghambat kerja dari enzim. Ya. Enzim apa yang dihambat oleh si sianida tadi? Adalah enzim yang berhubungan dengan
reaksi-reaksi respirasi. Sianida itu bekerjanya adalah menghambat enzim ya yang mengikat oksigen pada hemoglobin yang terdapat pada eritrosit kita. Jadi kalau tubuh kita atau darah kita itu kemasukan sianida, maka enzim yang punya peran membantu untuk mengikat oksigen pada hemoglobin di eritrosit kita itu gak bisa bekerja. Jadi akibatnya apa? Ya kita akan kekurangan oksigen. Ya, itu contoh dari inhibitor. Contohnya tadi inhibitor itu adalah sianida. Sianida itu adalah inhibitor yang menghambat kerja dari enzim respirasi. Lebih khususnya lagi adalah enzim respirasi yang dibutuhkan dalam pengikatan oksigen pada sel-sel eritrosit kita. Gitu. Makanya kalau orang diberikan sianida, diracun dengan sianida itu bisa biru, bisa rasanya tuh seperti orang tercekik karena jaringannya itu kekurangan oksigen. Oke anak-anak, ibu rasa waktunya hanya sampai di sini ya. Untuk dua poin selanjutnya ya akan ibu jelaskan pada episode berikutnya. Kan tadi ada 4 poin ya pada metabolisme tadi, pada enzim ya, pada enzim itu ya. Jadi untuk enzim itu juga belum bisa ibu berikan seluruhnya ya, baru definisi dan ciri atau sifatnya. Untuk struktur dan cara kerjanya akan ibu lanjutkan, akan ibu jelaskan pada episode berikutnya. Baiklah anak-anak, ibu rasa sampai di sini dulu episode kali ini ya. Ibu ucapkan selamat belajar ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.